CCTV, ataupun bisa juga mem-VC anaknya itu sambil memantau kegiatan belajar anaknya. Lalu itu kan misal orang tua itu sibuknya di luar. Nah, kalau sibuknya itu di rumah kan mereka bisa mendampingi anaknya walaupun mereka sibuk, tapi pasti ada waktu luang untuk mendampingi anaknya belajar. Nah, untuk kolaborasi antara guru dan orang tua itu bisa juga dibuat grup. Di suatu grup itu ada pendidik, ada guru dan orang tua. Nah, mereka itu bisa berdiskusi bagaimana untuk membimbing belajar peserta didik di rumah, baik di sekolah, seperti itu. Tadi kan yang di CCTV itu ya, kan itu kan kalau di rumah, semisal anaknya itu gimana, apa di rumahnya itu nggak ada siapa-siapa, terus anaknya kayak keluar terus keluar gitu loh, itu gimana terusan? Itu bisa, itu kan bisa juga jika ada keluarganya yang lain, mungkin kakaknya atau neneknya. Kalau ada, nanti bisa dipantau melalui kakak atau neneknya itu. Oh ya baik, saya mau tanya satu lagi sama yang tadi kan disebutkan ya, salah satu faktor problematika itu media dan juga instrumen pembelajaran. Nah, media dan juga instrumen yang bagaimana yang seharusnya digunakan atau baik dalam pembelajaran? Nah, saya izin menjawab. Media dan instrumen yang baik itu adalah yang dibutuhkan pendidik untuk mengajar siswanya. Nah, misalnya pada media ya, kalau setiap pembelajaran matematika kan tidak semuanya itu menggunakan media pembelajaran. Contohnya saja, misal materi nilai mutlak itu bisa guru itu bisa menjelaskan definisi atau teori-teori konsep-konsep seperti itu. Nah, walaupun itu ada siswa yang gemar atau lebih paham menggunakan media pembelajaran, namun harus pada tempatnya jika ingin menggunakan media pembelajaran. Nah, untuk instrumen sendiri yang tepat itu berupa pemberian uji atau tes secara berkala. Maksudnya begini, jika kita sering memberikan tes kepada siswa, nah maka itu akan berdampak baik pada siswa, itu akan terlatih siswanya. Misal ujinya itu pada laboratorium atau setelah menerangkan materi, habis itu diadakan tes seperti itu. Itu contohnya kuis itu juga termasuk instrumen? Iya, termasuk. Oh, berarti kalau yang apa tadi yang media itu tidak semuanya itu harus menggunakan media itu ya? Ya, seperti itu. Oh, baik, bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, Siti Oliva. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa ditunjukkan pada slide 6. Ya, itu. Itu pada poin 3 dijelaskan sistem pembelajaran seperti kurikulum, metode pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Nah, menurut penyaji, strategi pembelajaran bagaimana yang bisa menjadi faktor problematika tersebut dan cara mengatasinya menurut penyaji seperti apa? Apa bisa dipahami? Bisa dipahami, izin menjawab ya. Itu kan pertanyaannya tadi itu sistem pembelajaran, contoh seperti apa faktor problematika dalam strategi pembelajaran, dan menurut penyaji bagaimana cara mengatasinya. Strategi pembelajaran itu kan ada beberapa sih, strategi seperti strategi pengolahan pembelajaran, strategi penyampaian, strategi pengorganisasian. Menjadi problematika jika itu misalnya salah satunya itu tidak dilakukan secara baik gitu. Misalnya strategi penyampaiannya itu intinya itu intinya pokoknya sudah selesai nyampein gitu. Padahal itu pendengar itu tidak memahami yang disampaikan. Itu kan menjadi problematika sebagai pendidik seperti itu. Ya, cara mengatasinya dengan ingat bahwa tujuan seorang pendidik itu untuk menyampaikan materinya itu secara baik gitu, agar peserta didik itu
menjadi anak bangsa yang bisa membanggakan gitu. Mungkin seperti itu. Jadi faktor dari strategi pembelajaran itu ya bisa jadi dari faktor pendidiknya seperti itu ya. Iya, seperti itu. Iya. Ya baik, bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih kembali Siti Khalifah. Selanjutnya, Afni. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izin bertanya mengenai aspek terbentuknya problematika. Boleh ditunjukkan? Nah, iya, ini pada aspek internal kan terdapat motivasi belajar. Nah, mengapa motivasi belajar itu termasuk dalam aspek internal problematika pembelajaran ini? Padahal kan motivasi belajar itu juga bisa termasuk ke dalam aspek eksternal. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi kelompok penyaji sempat menyinggung mengenai metode pembelajaran. Nah, bagaimana tanggapan kelompok penyaji mengenai siswa yang mengalami permasalahan tentang metode pembelajaran yang tidak tepat? Itu kira-kira timbulnya permasalahan tersebut itu karena apa? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Kok motivasi belajar ini berada di aspek internal. Nah, aspek internal ini sendiri kan berasal dari diri siswa. Nah, karena motivasi itu kan awalnya berasal dari diri siswa itu sendiri. Nah, lalu faktor pendukungnya dari motivasi ini dari lingkungan luar, misal lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, seperti itu. Makanya motivasi belajar siswa ini termasuk dalam aspek internal. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua tadi, bisa dulu lah nih, Afni. Itu menyinggung mengenai metode pembelajaran yang kurang tepat. Itu bagaimana tanggapan kelompok penyaji mengenai permasalahan tersebut dan timbulnya metode pembelajaran yang kurang tepat itu karena apa? Nah, kan setiap jenjang pendidikan itu misal SD, SMP itu memiliki karakteristik siswa yang berbeda-beda. Nah, jadi kita sebagai pendidik itu mengajarkan dasar, misal pada siswa SD gitu ya, kita mengajarkan dasar-dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, seperti itu. Nah, untuk pada siswa SMP itu akan dikembangkan lagi materinya. Nah, pastinya kan karakteristik siswa itu berbeda-beda dalam setiap jenjang. Nah, misal itu dalam satu SMA, dalam satu jenjang misal kelas 10 gitu. Nah, kalau untuk penggunaan metode belajar ini harus sesuai dengan karakteristik siswa yang akan diajarkan. Nah, misal kelas 10 tadi kan bisanya waktu SMA itu kita dibagi dalam kelas A, B, C, dan sebagainya kan. Nah, itu biasanya kan ada kelas itu yang disebut kelas unggulan. Nah, mereka itu yang berada di kelas unggulan itu misal diberi materi aritmatika, nah mereka itu dijelaskan tentang konsep-konsep saja itu sudah bisa paham. Nah, sedangkan untuk murid-murid yang berada di bisa disebut notabene itu di kelas yang standar atau sedang. Nah, mereka itu harus dijelaskan lebih rinci. Jadi metode pembelajarannya itu harus beda-beda setiap kelas. Jadi kan soalnya karakteristiknya itu berbeda-beda. Nah, seperti itu. Apa bisa Oh, dipahami? jadi timbulnya permasalahan mengenai metode pembelajaran yang kurang tepat itu karena karakteristik siswa yang berbeda-beda, gitu. Ya, seperti itu. Ya, baik, bisa difahami. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Selanjutnya, Meidinda. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Problematika seperti apa yang biasanya terjadi dalam pembelajaran matematika dan menurut penyaji itu sulit untuk dipecahkan masalahnya atau diatasi masalahnya. Kemudian kan sebagai calon pendidik era Society 5.0, nah bagaimana cara kita untuk mengurangi atau mengatasi problematika tersebut? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Menurut kelompok kami ya, ada salah satu problem yang sulit dipecahkan itu yang tadi sudah disebutkan oleh Fatimah. Misal siswa itu tidak tahu kapan, tidak
kita itu tidak tahu kapan siswa itu membutuhkan kita. Misal yang malu bertanya tadi, malu bertanya terus tidak mau mengungkapkan pendapatnya. Nah, kan kita tidak tahu sebagai pendidik itu kita tidak tahu siswa itu sebenarnya mau bertanya apa tidak. Nah, dan tentunya itu kita itu belajar mengajarkan secara kognitif, maka itu dibutuhkan tuh proses berpikir yang kritis. Jadi siswa itu dilatih untuk berpikir kritis. Jadi pada saat guru menerangkan itu bisa di tengah-tengah pelajaran itu siswa itu ditanyai bagaimana pendapatnya mengenai persoalan ini atau suruh untuk mengerjakan soal. Nah, untuk solusinya itu kita sebagai pendidik itu mau tidak mau kita harus lebih dekat dengan siswa kita. Nah, kita tuh harus lebih friendly kepada siswa kita agar mereka itu merasa tidak canggung dan mau bertanya atas apa yang akan ia tanyakan, dan mereka itu tidak takut lagi dalam bertanya seperti itu. Bagaimana, Medinda? Jadi masalah yang paling sulit itu seperti interaksi atau komunikasi antara pendidik dan siswanya begitu ya. Karena kalau misal gurunya sudah menjelaskan dengan maksimal, kemudian tidak ada respon dari siswa, itu menjadi masalah yang besar gitu. Karena kita tidak tahu siswanya itu paham atau tidak begitu. Iya, seperti itu. Baik, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya, Ega. Sama-sama. Selanjutnya, Alfiatul. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kelompok penyaji, bahwasanya rasa yakin diri pada siswa itu menjadi aspek internal kan ya, bisa membentuk problematika. Nah, bagaimana ketika siswa itu kurang yakin gitu, padahal dia itu masih belum paham, kemudian takut untuk mengungkapkan pendapatnya. Nah, mungkin kan solusi yang bisa kita lakukan kan melakukan pendekatan ya. Tapi siswa itu tetap tidak percaya diri gitu. Nah, mungkin bisa diberikan solusi bagaimana upaya selanjutnya yang bisa kita lakukan sebagai guru. Apalagi kan sekarang pembelajaran daring ya. Mungkin bisa diberikan solusinya. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada pertanyaan Medinda itu, kan kita itu sebagai guru harus friendly, mau tidak mau itu harus lebih dekat dengan siswanya. Nah, kalau tetap saja muridnya itu tetap malu bertanya atau takut untuk mengungkapkan pendapat, nah tadi kan ada solusinya itu kolaborasi antara guru dan orang tua. Nah, peran orang tua itu di sini juga penting karena jika seorang anak itu mau untuk lebih percaya diri dalam hal apapun, nah di sini misalnya dalam mengungkapkan pendapatnya, maka anak tersebut itu harus dilatih oleh orang tua tersebut untuk lebih percaya diri. Misalnya saja pada di lingkungan keluarga itu tidak malu untuk menyapa orang lain. Nah, seperti itu. Jadi kolaborasi antar orang tua dan guru itu sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Seperti itu. Mungkin Fatima ada tambahan? Sudah cukup sepertinya. Bagaimana, Alfiatul? Baik, bisa dipahami. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Terima kasih kembali. Apakah ada pertanyaan lagi untuk teman-teman? Yuk, silakan kalau masih ada. Baik, jika tidak ada, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diklik Mbak itunya, share screen-nya. Oke ya, untuk problematik pembelajaran ini, khususnya di matematik, memang ada dua yang utama, internal dan eksternal. Kalau internal berarti terletak pada diri siswa yang belajar, dan eksternal ya semua yang ada di lingkungan maupun sumber-sumber dan sebagainya.
Ya, itu problem-problem yang mungkin muncul ya. Kemudian kalau problematik yang dari siswa, memang kita boleh dikata ya, itu kita agak susah untuk mengendalikannya. Tapi untuk yang di luar itu, nah silakan dalam pembelajaran bagaimana untuk ya setidaknya mengurangi hambatan siswa belajar. Intinya adalah itu dalam pembelajaran yang harus Anda lakukan. Katakan kalau tadi misalnya dikaitkan internal dan eksternal, katakan kok motivasinya rendah. Nah, kalau motivasinya rendah, maka Anda harus bisa menemukan kira-kira ya belajar yang diperlukan seperti apa, pembelajarannya harus seperti apa. Nah, itu menjadi pemikiran Anda ketika ya Anda melakukan atau melaksanakan pembelajaran. Kemudian ketika anak ya level berpikirnya yang masih rendah, maka pembelajarannya harus seperti apa ya, lingkungan pembelajarannya, lingkungan belajarnya harus seperti apa yang Anda ciptakan ya. Hal seperti ini artinya apa? Mengaitkan antara internal dan eksternal itu sangat diperlukan dalam pembelajaran sehingga bisa mengurangi hambatan belajar, bisa menurunkan yaitu problem pembelajaran yang mungkin muncul. Oke, mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin Pak Edi. Oke, makasih Prof. Boleh share screen lagi, khususnya di slide yang menampilkan solusi tadi ya.